Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Srutami dengan NIM 200-2001. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Palawan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan, yang mana akan menjelaskan morfologi dan budidaya pada tanaman sorghum. Nah, demikian hasil perkenalan singkat saya. Berikut saya lampirkan dan penjelasan singkat mengenai dari judul yang terlampir. Langsung saja kita masuk. Pertama yaitu pendahuluan, di mana tanaman sorghum atau dengan nama latin Sorghum bicolor merupakan salah satu jenis tanaman serelia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Kemudian sejarah singkatnya, tanaman sorghum telah lama dan banyak dikenal oleh petani Indonesia, khususnya daerah Jawa, NTB, dan NTT. Kemudian di Jawa sorghum dikenal dengan nama lain yaitu kantel, yang biasanya petani menanam secara tumpang sari dengan tanaman pangan lainnya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi sorghum, merupakan klasifikasi sorghum menurut USDA, yaitu Kingdomnya Plantae, dan ini bisa kita lihat paparan lampiran yang telah saya lampirkan, klasifikasi dari tanaman sorghum. Kemudian kita masuk ke morfologinya, di mana akar tanaman sorghum memiliki akar serabut, sedangkan batang tanaman sorghum memiliki batang tunggal yang terdiri atas ruas-ruas. Kemudian daunnya terdiri atas lamina dan auricule. Kemudian biji sorghum berbentuk bulat dengan ujung mengkerucut, berukuran diameter kurang lebih 2 mm. Rangkaian bunga sorghum juga nantinya akan menjadi bulir-bulir sorghum yang akan bisa digunakan sebagai pangan. Kemudian definisi tanaman serelia yang berpotensi untuk dibudidayakan dan dikembangkan khususnya pada daerah marginal maupun yang kering di Indonesia. Keunggulan dari sorghum juga terletak pada adanya daya agroteknologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi yang tinggi, perlu input lebih sedikit, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan pada tanaman lain. Kemudian memiliki nutrisi yang tinggi sehingga digunakan sebagai sumber pangan maupun pakan ternak. Kemudian kita masuk ke variasi warna biji sorghum, di mana biji sorghum yang berwarna terang, di mana sedikit mengandung tanin, akan menghasilkan tepung yang berwarna lebih putih, dan tepung tersebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan lunak. Sorghum yang berwarna gelap adalah biji yang mengandung senyawa tanin. Tanin tersebut merupakan salah satu polifenol yang rasa pahit sehingga tahan terhadap hama burung. Di sini variasi bentuk tanaman sorghum diklasifikasikan menjadi 4 grup, yaitu biji sorghum, sorghum biji, sorghum manis, sorghum rumput, dan sorghum sapu. Kemudian kita masuk ke syarat tumbuh sorghum, di mana tanaman hari pendek ini kemampuannya untuk merespon terhadap variasi fotoperioditasnya, yaitu temperatur menentukan tingkat adaptasinya. Suhu optimal yang untuk perkecambahan yaitu berkisaran 32-37 derajat Celcius. Suhu optimal yang untuk pertumbuhan malainya sekitar 26-27 derajat Celcius. Kemudian sorghum juga tidak tahan terhadap tanah yang masam, kurang dari 5. Kemudian sorghum dapat tumbuh ketinggian 500 mdpl. Curah hujan yang diperlukan sekitar 375-425 mm per tahun. Suhu optimalnya yaitu 23-30 derajat Celcius. Dengan suhu tanah 25 derajat Celcius, kelembapan relatif 20-40. Budidaya yang harus disiapkan pada tanaman sorghum yaitu persiapan lahan dan pengolahan tanahnya, kemudian penanaman, serta ada pemeliharaan dan pemupukan.
penyiraman, pembumbunan, dan kemudian panen dan pasca panen, yaitu pengeringan, perontokan, dan penyimpanan pada setiap yang telah kita hasilkan. Kemudian dari kesimpulannya, sorghum merupakan salah satu tanaman serealia yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daya adaptasi di lingkungan yang cukup luas. Teknik budidaya tanaman yang relatif mudah, tidak banyak perbedaan dengan budidaya tanaman jagung yang sudah biasa dilakukan oleh petani. Biji sorghum dapat dikelola menjadi berbagai jenis makanan sebagai bahan baku pangan dan juga bahan baku industri. Gimana? Semoga video yang telah saya lampirkan dari kegiatan saya semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.